A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Segala puji sudah selayaknya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sampai hari ini kita masih diberi kenikmatan usia, masih diberi kesempatan untuk menjalankan ibadah, masih diberi kesempatan untuk berbuat baik, masih diberi kesempatan untuk melaksanakan taubat atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Alhamdulillah, kita telah sampai pada setengah perjalanan bulan Ramadan yang mulia ini. Semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa istiqomah dan juga konsisten dalam melaksanakan amalan-amalan soleh di bulan yang mulia ini. Sholawat salam senantiasa tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umatnya yang dirindukan oleh beliau, menjadi umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau di kehidupan keseharian kita, sehingga kita menjadi layak untuk menerima syafaat beliau di hari yaumil akhir nanti. Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada bulan Ramadan yang mulia ini Allah menurunkan kitabnya yang suci, yakni Al-Quran. Bagaimana kemudian Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan ini adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, di mana Al-Quran ini sebagai petunjuk dan juga sebagai penjelasan atas petunjuk-petunjuk tersebut, dan juga sebagai Al-Furqan, yakni pembeda antara yang benar dan yang batil. Setiap tahun kita selalu memperingati peristiwa nuzulul Quran yang bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan. Namun hendaknya kita tidak hanya memperingati secara seremoni. Momen nuzulul Quran ini sebaiknya kita gunakan sebagai sarana untuk refleksi diri kita. Refleksi sudah seberapa jauh, sudah seberapa dekat kita dengan kitabullah, dengan kalamullah. Inilah yang harus kemudian kita jadikan sebagai sarana muhasabah di momen nuzulul Quran ini. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kemudian kita sudah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk untuk kehidupan kita? Apakah kemudian kita sudah menjadikan Al-Quran ini sebagai panduan, sebagai pedoman dalam rangka kita menjalankan keseharian kita, dalam rangka kita untuk meraih ridha Allah? Apakah kemudian kita sudah menjadikan Al-Quran ini sebagai obat hati yang tentu saja kita sering sekali terkena penyakit hati, entah sombong, entah riya, entah hasad, dan lain sebagainya. Kemudian apakah kita sudah memperlakukan Al-Quran ini sebagai sarana atau bagian dari solusi atas permasalahan-permasalahan kita? Atau kita memperlakukan Al-Quran ini sebagai kitab suci yang benar-benar suci, sehingga posisinya selalu berada di lemari tanpa kemudian kita buka sama sekali. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya pada bulan yang mulia ini para sahabat dulu telah mencontohkan betapa mereka banyak sekali berinteraksi dengan Al-Quran. Mereka berlomba-lomba untuk kemudian menghatamkan Al-Quran, untuk mentadaburi Al-Quran, untuk kemudian mengambil sebanyak-banyak pelajaran dari Al-Quran. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Allah menurunkan Al-Quran ini bukan dalam rangka untuk membuat kita itu menjadi berat atau menjadi beban untuk kita. Sesungguhnya Al-Quran ini merupakan sarana yang diturunkan oleh Allah, merupakan rahmat yang diberikan Allah kepada kita sebagai sesuatu yang mudah untuk memudahkan kita. Bagaimana kemudian Allah menyampaikan dalam firman-Nya dalam surat Toha, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Toha, ma anzalnal qur'ani litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula. Toha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah, melainkan sebagai peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Jadi sudah jelas bahwa Al-Quran ini tidak menjadikan hidup kita susah. Lalu kenapa kemudian kita itu kok merasa berat? Kenapa kita itu kok menjadikan Al-Quran ini seolah-olah menjadi sesuatu yang berat, yang itu tuh menjadi beban untuk kita? Barangkali kita harus mengkoreksi diri kita, kita mencoba untuk jujur kepada diri kita. Mengapa kemudian kita menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang berat atau menjadi sesuatu beban? Saudaraku muslim seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada momen bulan Ramadan yang mulia ini, mari kita sama-sama untuk merefleksikan diri kita. Bagaimana hubungan kita dengan Al-Quran? Apakah kemudian Al-Quran ini sudah menjadi bagian dari hidup kita? Apakah Al-Quran ini sudah menjadi bagian dari keseharian kita dan gaya hidup kita? Nah, pada bulan Ramadan ini merupakan awal langkah yang baik, merupakan titik balik kehidupan kita yang insya Allah akan merubah kehidupan kita di 11 bulan yang akan datang jika kita menjadikan Al-Quran ini sebagai teman, sebagai sebenar-benarnya petunjuk. Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan agar kita itu senantiasa dekat. Karena kedekatan dengan Al-Quran ini butuh belajar, butuh proses dan butuh keterbukaan hati. Yang pertama adalah kita memohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memohon agar Allah membukakan hati-hati kita, agar Allah berkenan untuk mendekatkan hati kita kepada Quran. Bagaimana kemudian hati yang kemudian beku, Allah berkenan untuk lelehkan, agar kita bersedia untuk membaca kalamullah. Tidak hanya sekedar membaca, tetapi kita juga memaknai apa yang Allah sampaikan dalam kitabnya suci yang mulia. Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua, setelah kita meminta doa agar kita dibukakan hati, yang kedua adalah kita berniat dan komitmen untuk mengikuti kajian-kajian yang dimana di dalamnya dikaji Al-Quran, dimana di dalamnya mendekatkan kita dengan Al-Quran. Otomatis ketika kita itu dekat dengan Al-Quran, maka Allah akan mendekatkan kita dengannya. Maka apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah hati kita menjadi tenang. Hati kita akan menjadi lebih lapang. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga adalah kita mentadaburi Al-Quran, bacaan-bacaan Al-Quran yang sudah kita baca dalam sholat kita secara mandiri. Tentu kita melaksanakan sholat 5 waktu. Kita membaca surat Al-Fatihah sebanyak minimal 17 kali dalam sehari, dan membaca surat-surat pendek setelah membaca surat Al-Fatihah. Nah, dari situlah awal mula bagaimana kita membuka diri dengan Al-Quran. Kita membaca terjemahan surat Al-Fatihah, kita membaca terjemahan surat-surat pendek yang selalu kita baca dalam sholat-sholat kita. Kemudian kita tadaburi maknanya, kita ambil apa yang kemudian Allah sampaikan di dalam surat-surat tersebut. Insya Allah
Allah akan meluluhkan hati kita. Insya Allah Allah akan memberikan kelapangan untuk kita, sehingga kita akan semakin cinta, kita akan semakin dekat dengan Al-Quran. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita berusaha untuk mentadabur secara mandiri bacaan-bacaan yang sering kita baca, maka selanjutnya yaitu kita berusaha untuk ikhlas. Ikhlas bahwa kita melakukan ini, kita mencoba untuk dekat dengan Al-Quran, itu harus ikhlas, agar Allah berkenan untuk memberikan rahmat sebanyak-banyaknya, agar Allah berkenan untuk memberikan pertolongan sebanyak-banyaknya kepada kita. Maka dalam beramal, ikhlas ini menjadi poin yang paling penting. Kemudian poin yang ketiga, poin yang selanjutnya, yaitu bagaimana kemudian kita istiqomah. Setelah kita rutin untuk mentadabur ayat-ayat yang sering kita baca, setelah kita ikhlas dalam menjalankannya, maka kita istiqomah dalam menjalankan apa yang sudah kita niatkan tadi. Meskipun hanya sedikit, saudaraku, meskipun kita hanya mentadaburi 1 ayat setiap hari, karena pada dasarnya Allah mencintai amalan yang sedikit, tetapi dia dilakukan secara kontinu, secara terus-menerus. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mungkin bisa mengambil hikmah dari kisah seorang ulama besar. Suatu saat Imam Hasan Al-Basri pernah mengatakan, beliau, ketika aku sedang dirundung kesedihan, ketika aku sedang dirundung oleh permasalahan, maka aku membaca surat Yusuf, membaca maknanya dan mentadaburi setiap ayat-ayat dalam surat tersebut. Lalu setelah selesai aku membaca dan mentadaburinya, aku merasa bahwa masalah yang sedang aku hadapi ini sangat ringan, tidak seperti yang dialami oleh Nabiullah Yusuf alaihissalam. Bagaimana kemudian Nabi kita, Nabi Yusuf, diuji dari sejak usia belia, dibuang oleh saudaranya, dijadikan budak, kemudian menerima fitnah perempuan, dan banyak sekali cobaan-cobaan yang membuat beliau ini tertempa mentalnya, yang membuat beliau ini akhirnya dikukuhkan kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, setelah saya membaca surat Yusuf, saya merasa bahwa Allah sangat sayang kepada kita, kepada saya, bahwa Allah ini mencoba bahwa Allah ini memberikan cobaan kepada saya itu tidak seberat yang diberikan oleh Allah kepada Nabiullah Yusuf alaihissalam. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam momen Ramadan ini kita mungkin menjadi alumni Ramadan tahun ini setelah Ramadan ini selesai. Tetapi jangan sampai kita menjadi alumni Quran. Jangan sampai setelah momen Ramadan ini, yang tadinya kita bulan Ramadan selalu rutin membaca Al-Quran, selalu mentadaburi Al-Quran, setelah selesai bulan Ramadan kita singkirkan kembali Al-Quran, kita simpan Al-Quran kembali di dalam lemari. Jangan, wahai saudaraku, jangan sampai kita menjadi alumni Quran. Kita harus menjadi sahabat Quran. Kita harus menjadi orang yang benar-benar dekat dengan Quran, agar Allah ridho, Allah rela menolong kita dalam keadaan sulit karena kita dekat dengan Quran. Saudaraku yang seiman, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita sama-sama untuk membuka hati kita. Mari kita bersama-sama untuk meneladani apa yang sudah Rasulullah SAW contohkan dalam keseharian kita, di mana akhlak beliau adalah akhlak Al-Quran. Ibarat kata, ketika ingin melihat Al-Quran berjalan, maka lihatlah Rasulullah. Mungkin kita belum bisa, bahkan kita tidak akan bisa seperti Rasulullah, tetapi Rasulullah sudah menjadikan beliau sebagai model, sebagai tuntunan, sebagai toladan. Maka kita selayaknya memantaskan diri untuk kemudian
beradab seperti beliau dengan berinteraksi dengan Al-Quran secara erat layaknya seorang sahabat. Demikian apa yang sudah bisa saya sampaikan. Semoga kita sama-sama menjadi orang yang terbuka hatinya untuk senantiasa dekat dengan Al-Quran. Semoga kita menjadi orang yang Allah bukakan pintu hatinya untuk kemudian istiqomah dalam menjalankan kehidupan keseharian kita dengan menjadikan Al-Quran sebagai panduan kehidupan kita. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.